Pemirsa, aksi demonstrasi menolak uang kuliah tunggal di kampus Universitas Cendrawasih Jayapura, Papua pada Kamis pagi berakhir ricuh antara mahasiswa dan aparat kepolisian yang mengamankan aksi. Pemirsa, aksi ini berlangsung di kampus Universitas Cendrawasih Perumnas 3 Waena, Distrik Heram, dan kampus Universitas Cendrawasih Abepura, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua. Demo awalnya berlangsung aman dan lancar, namun tiba-tiba terjadi aksi saling dorong hingga terjadi pemukulan terhadap aparat polisi oleh massa aksi. Hal ini memicu rusuh hingga truk milik aparat polisi Polresta Jayapura Kota dibakar oleh massa. Situasi Uncen atas lagi kacau, jadi kawan-kawan yang di Jayapura jangan dulu lewat jalan Waena Kamulker. Truk sudah dibakar, truk sudah dibakar. Pemirsa, tim gabungan dari BNN, Bea Cukai, dan Angkatan Laut berhasil mengamankan sebuah kapal yang membawa narkoba dengan jumlah sangat besar, yaitu sekitar 2 ton. Dan pemirsa, seperti inilah penampakan puluhan kardus yang berisi narkoba yang berhasil diamankan oleh tim gabungan BNN, Bea Cukai, dan Angkatan Laut di perairan Karimun. Puluhan kardus yang berisi narkoba ini dibawa oleh sebuah kapal tanker MT Sea Dragon Tarawa berbendera Indonesia pada hari Rabu 21 Mei 2025. Tim gabungan menangkap 6 anak buah kapal atau ABK yang terdiri dari 2 warga negara asing asal Thailand dan 4 warga negara Indonesia. Dalam operasi penangkapan tersebut, petugas menemukan barang bukti sementara sebanyak kurang lebih 40 dus sabu. Masing-masing dus diketahui berisi sekitar 30 bungkus dengan total berat sekitar 30 kg per dus. Ini kardus, satu kardus ini, aduh. Iya, ini kardus ini semuanya, ya semua sampai dalam-dalam. Ya, Jason dan pemirsa, kalau kita bicara soal pendidikan ya, tentu ini menjadi satu aspek yang tidak boleh diabaikan. Apalagi kita ingin menuju Indonesia Emas 2045. Betul, dan untuk mengakselerasi tadi tujuan yang dikatakan oleh Marcel, pemerintah tengah mempersiapkan peluncuran sekolah rakyat. Ini adalah sebuah program pendidikan gratis pemirsa untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim yang akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026 alias tahun ini berarti Marcel ya? Iya, jadi pemirsa, sekolah rakyat ini akan berada di bawah naungan Kementerian Sosial dan menjadi salah satu program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo juga menargetkan bahwa 53 sekolah rakyat sudah beroperasi di bulan Juli dan akan ada 100 unit di akhir 2025 nanti. Jadi udah semakin dekat nih ya ke bulan Juli sudah harus berdiri sekolah rakyat ini pemirsa. Betul, dan untuk mengejar percepatan program, pemerintah juga memanfaatkan gedung milik Kementerian Sosial, pemirsa, dan juga Pemda setempat sebagai lokasi untuk sekolah rakyat dan tentunya melakukan jemput bola dengan menjaring calon siswa hingga ke pelosok. Tujuannya apa Marcel? Supaya nantinya masyarakat yang memang tidak terakses terhadap pendidikan yang biasanya tidak teraksesnya karena macam-macam faktornya, mungkin karena jarak atau karena faktor ekonomi, faktor keuangan, ini benar-benar bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak sama dengan anak-anak di wilayah-wilayah lain. Iya, dan hingga saat ini pemirsa bahwa Kementerian Sosial Republik Indonesia sudah menyiapkan ada puluhan lokasi di seluruh Indonesia untuk dijadikan sekolah rakyat. Nanti di akhir tahun ini, pemerintah menargetkan ada 10.000 anak yang belajar di sekolah rakyat dengan sistem asrama, ditambah program pemberdayaan orang tua siswa keluar dari status prasejahtera. Jadi ini memang jangka panjang begitu ya, kalau melihat pendidikan ini bukan sebagai beban tapi sebagai investasi ke depannya supaya keluarganya pun bisa lepas dari predikat prasejahtera tadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.